Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 pada mata kuliah Inovasi Pendidikan Nasional dengan dosen pengampu Ibu Monika Sidabutar. Pada kesempatan kali ini, kelompok 7 mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi mengenai inovasi pendidikan khususnya dalam konteks kawasan penilaian. Adapun anggota dari kelompok 7 terdiri dari Afifah Putri Nastiti, Erna Yuliana, Danang Sulistya Nugroho, Gilang Akbar Nugroho, Isya Yoga Triputra, dan Arya Ramadan Al-Maghribi. Selanjutnya, langsung saja kepada pembahasan materi mengenai inovasi pendidikan dalam konteks kawasan penilaian. Selamat mendengarkan. Definisi inovasi pendidikan dalam konteks kawasan penilaian. Inovasi dapat diartikan sebagai usaha menentukan benda yang baru dengan jalan melakukan kegiatan atau usaha, invention dan discovery. Dalam kaitan ini, Ibrahim mengatakan bahwa inovasi adalah penemuan yang dapat berupa sesuatu ide, barang, kejadian, metode yang diamati sebagai sesuatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat. Inovasi dapat berupa hasil dari invention atau discovery. Inovasi dilakukan dengan tujuan tertentu atau untuk memecahkan masalah. Proses dan tahapan perubahan itu ada kaitannya dengan masalah, pengembangan atau development, penyebaran atau diffusion, diseminasi atau dissemination, perencanaan atau planning, adopsi atau adoption, penerapan atau implementation, dan evaluasi. Jenis-jenis dari inovasi pendidikan dalam konteks kawasan penilaian itu yang pertama, top-down model, inovasi pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu sebagai pemimpin atau atasan yang diterapkan pada bawahan, seperti halnya inovasi pendidikan yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional selama ini. Bottom up model atau model inovasi yang bersumber dari ciptaan dari bawah dan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan. Ya, untuk selanjutnya ada strategi inovasi. Kennedy juga membicarakan tentang strategi inovasi yang dikutip dari Jin dan Ben, menyarankan 3 jenis strategi inovasi, yaitu power coercive atau strategi pemaksaan, rasional empirikal atau empirik rasional, dan normatif reedukatif atau pendidikan yang berulang secara normatif. Strategi inovasi yang pertama adalah strategi pemaksaan berdasarkan kekuasaan, merupakan suatu pola inovasi yang sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah inovasi itu sendiri. Strategi ini cenderung memaksakan kehendak, ide, dan pikiran sepihak tanpa menghiraukan kondisi dan keadaan serta situasi yang sebenarnya di mana inovasi itu akan dilaksanakan. Strategi inovasi yang kedua adalah empirik rasional. Asumsi dasar dalam strategi ini adalah bahwa manusia mampu menggunakan pikiran logisnya atau akalnya sehingga mereka akan bertindak secara rasional. Dalam kaitan dengan ini, inovator bertugas mendemonstrasikan inovasinya dengan menggunakan metode yang terbaik, valid untuk memberikan manfaat bagi penggunanya. Jenis strategi inovasi yang ketiga adalah normatif reedukatif. Adalah suatu strategi inovasi yang didasarkan para ahli pendidikan seperti Sigmund Freud, John Dewey, Kurt Lewis, dan beberapa pakar lainnya yang menekankan bagaimana klien memahami permasalahan pembaharuan seperti perubahan sikap, skill, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan manusia. Ya, yang selanjutnya dalam inovasi pendidikan dalam konteks kawasan penilaian ini kita juga akan membahas tentang kawasan penilaian. Nah, kawasan penilaian ini apa sih? Jadi pada dasarnya kawasan penilaian ini adalah proses penentuan memadai tidaknya pembelajaran dan belajar. Nah, menurut Depdiknas tahun 2006, penilaian adalah proses sistematis meliputi pengumpulan informasi, yaitu angka, deskripsi, verbal, analisis, interpretasi informasi untuk membuat keputusan. Penilaian kelas adalah proses pengumpulan dan penggunaan informasi oleh guru melalui sejumlah bukti untuk membuat keputusan tentang pencapaian hasil belajar atau kompetensi siswa. Nah, tujuan kawasan penilaian ini apa? Tujuannya yaitu untuk mengetahui tingkat pemahaman konsep siswa terhadap materi yang telah diberikan. Penilaian ini memberikan umpan balik kepada guru dan siswa tentang kemajuan dalam rangka mendukung pembelajaran selanjutnya. Selain itu, penilaian dapat mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar siswa dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan.
Lalu kawasan penilaian ini cakupannya apa saja sih? Jadi kawasan penilaian teknologi pendidikan ini mencakup beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu analisis masalah. Analisis masalah ini mencakup cara penentuan sifat dan parameter masalah dengan menggunakan strategi pengumpulan informasi dan pengambilan keputusan. Jadi kegiatan penilaian meliputi identifikasi kebutuhan, penentuan sejauh mana masalahnya dapat diklasifikasikan sebagai pembelajaran, identifikasi hambatan, sumber dan karakteristik pembelajar, serta penentuan tujuan dan prioritas menurut Sells dan Glasgow tahun 1990. Yang kedua, cakupan kawasan penilaian ini yang kedua yaitu pengukuran acuan patokan atau PAP. Pengukuran acuan patokan, teknik-teknik untuk menentukan kemampuan pembelajar menguasai materi yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran acuan patokan yang sering berupa tes juga dapat disebut acuan isi, acuan tujuan, dan acuan kawasan. PAP ini memberikan informasi tentang penguasaan seseorang mengenai pengetahuan, sikap, atau keterampilan yang berkaitan dengan tujuan. Yang selanjutnya adalah penilaian formatif. Penilaian formatif berkaitan dengan pengumpulan informasi tentang kecukupan dan penggunaan informasi ini sebagai dasar pengembangan selanjutnya. Tujuan penilaian formatif adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran, bukan hanya untuk menentukan tingkat kemampuan siswa. Selain itu, penilaian formatif bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kekuatan dan kelemahan pembelajaran yang telah dilakukan dan menggunakan informasi tersebut untuk memperbaiki, mengubah, atau memodifikasi pembelajaran agar lebih efektif dan dapat meningkatkan kompetensi siswa. Penilaian formatif merupakan penilaian hasil belajar dari kesatuan-kesatuan kecil materi pelajaran. Keberhasilan penggunaan penilaian formatif sangat tergantung kemampuan guru dalam mengorganisasi siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya, penilaian sumatif. Penilaian sumatif berkaitan dengan pengumpulan informasi tentang kecukupan untuk pengambilan keputusan dalam pemanfaatan. Menurut Michael Scriven 1967, penilaian sumatif dilaksanakan setelah selesai dan bagi kepentingan pihak luar atau para pengambil keputusan, yaitu lembaga penyandang dana atau calon pengguna, walaupun hal tersebut dapat dilaksanakan oleh evaluator dalam atau evaluator gabungan. Adalah suatu aktivitas penilaian yang menghasilkan nilai atau angka yang kemudian digunakan sebagai keputusan pada kinerja siswa. Kegiatan penilaian ini dilakukan jika satuan pengalaman belajar atau seluruh materi pelajaran telah selesai. Penilaian sumatif digunakan untuk menentukan klasifikasi penghargaan pada akhir kursus atau program, sehingga penilaian sumatif dirancang untuk merekam pencapaian keseluruhan siswa secara sistematis. Fungsi penilaian sumatif yaitu pengukuran kemampuan dan pemahaman siswa, sebagai sarana memberikan umpan balik kepada siswa untuk memberikan umpan balik kepada staf akademik sebagai ukuran keberhasilan pembelajaran, akuntabilitas, dan standar pemantauan staf akademik, dan sebagai sarana untuk memotivasi siswa. Ya, kemudian saya akan menjelaskan terkait konsep inovasi yang ditawarkan. Peningkatan kinerja guru sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran harus mampu memberikan informasi yang dapat membantu guru meningkatkan kemampuan mengajarnya dalam rangka membantu siswa mencapai perkembangan pendidikan secara optimal. Di Indonesia, PK guru dilakukan di sekolah oleh kepala sekolah. Apabila kepala sekolah tidak dapat melaksanakan sendiri karena jumlah guru yang dinilai terlalu banyak, maka kepala sekolah dapat menunjuk guru pembina atau koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB sebagai penilai. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa penilaian performance guru belum sepenuhnya melibatkan siswa. Padahal selain guru, siswa juga merupakan objek utama dalam pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar. Siswa memegang peran yang sangat dominan. Konsep inovasi pendidikan dalam kawasan penilaian yang kami tawarkan adalah menilai performance guru oleh siswa, yang mana pada awalnya ide ini terinspirasi dari adanya IMONEF PBM proses belajar mengajar yang biasanya terdapat di tingkat universitas dan diisi oleh mahasiswa pada awal kegiatan pembelajaran dan akhir kegiatan pembelajaran. Berangkat dari ide tersebut, kelompok kami melakukan sedikit tanya jawab dengan guru SMP Negeri 1 Kokap terkait penilaian kinerja guru yang selama ini dilakukan. Ternyata masih belum melibatkan siswa.
Maka dari itu, kami ingin mengembangkan inovasi penilaian terhadap guru yang mana dalam proses penilaian itu juga melibatkan siswa dengan dasar ide Imonef. Lalu pada selanjutnya adalah karakteristik. Penilaian terhadap performance guru dalam proses belajar mengajar atau PBM sudah dapat dilakukan mulai dari tingkat SMP. Peserta didik pada tingkat SMP umumnya berusia 11-15 tahun, yang mana pada usia tersebut tingkat perkembangan kognitifnya sudah berada pada tahap operasional formal. Penilaian terhadap performance guru dalam PBM dapat dinilai dengan menggunakan lembar penilaian secara konvensional maupun secara digital. Hal ini tentunya mengarah pada ketersediaan fasilitas yang ada dan kondisi yang memungkinkan. Jika penilaian kinerja guru melalui PKG oleh pihak sekolah mencakup 14 kompetensi sebagaimana dipublikasikan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BNSP, maka penilaian oleh siswa ini lebih disesuaikan atau dipersingkat yang terkait langsung dengan proses belajar dan mengajar. Karakteristik lain dalam penyusunan Imonef penilaian yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian bahasa. Artinya, bahasa yang digunakan dalam instrumen penilaian harus mudah dimengerti oleh siswa supaya tidak terjadi salah persepsi. Berikut merupakan contoh poin-poin yang dapat dinilai oleh siswa terkait performance dalam pembelajaran yang dikutip dari Script ID. Skala di bawah ini tentunya hanya sebagai contoh. Untuk poin-poin apa saja yang menjadi penilaian tentunya kembali lagi kepada kebijakan sekolah masing-masing. Kemudian, Imonef penilaian siswa terhadap guru ini dilaksanakan pada minggu awal pembelajaran semester dan minggu akhir pembelajaran. Selanjutnya tahap implementasi. Pada tahap implementasi ini tentunya tidak bisa kita laksanakan secara instan, akan tetapi melalui proses perencanaan, pengenalan inovasi, uji coba, dan evaluasi. Yang pertama, perencanaan. Pada tahap perencanaan, tentunya para guru harus merencanakan terlebih dahulu terkait penilaian yang akan dilakukan oleh siswa, mulai dari waktu pelaksanaan penilaian, aspek apa saja yang dinilai, sampai dengan bagaimana pengolahan hasil penilaian tersebut. Dalam hal ini berarti perencanaan desain inovasi harus dilakukan berdasarkan penelitian atau observasi terhadap sistem yang telah ada untuk kemudian disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. 2. Pengenalan. Setelah dilakukan perencanaan, kemudian diperlukan adanya kesadaran dan perhatian. Demi keberhasilan sebuah inovasi, perlu adanya kesadaran dan perhatian dari kelompok atau individu bahwa inovasi tersebut penting. Hal ini dapat dimulai dari mengenalkan atau menyebarkan terkait inovasi yang akan dilakukan. Dengan begitu, nantinya pihak yang terlibat tidak menerima inovasi tersebut hanya semata-mata karena mengikuti aturan, tetapi karena paham betul apa tujuan dan maksud dari inovasi yang dilakukan. Tahap selanjutnya adalah uji coba. Melakukan uji coba dalam melaksanakan inovasi yang telah dibuat. Uji coba penerapan inovasi untuk membuktikan apakah inovasi yang dinilai baik itu dapat diterapkan seperti yang diharapkan. Jika berhasil, maka inovasi tersebut akan diterima dengan sempurna sesuai dengan strategi inovasi yang telah direncanakan. Tapi, jika dirasa kurang efektif, maka perlu adanya evaluasi untuk memperbaiki sistem yang telah dikembangkan. Dan yang terakhir ada tahap evaluasi, di mana nantinya hasil penilaian dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada, supaya proses belajar mengajar yang terjadi benar-benar dapat memfasilitasi siswa dalam belajar. Inovasi pendidikan dalam konteks kawasan penilaian, kesimpulannya adalah inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau kelompok orang dalam tanda kurung masyarakat, baik berupa hasil intervensi atau penemuan baru atau discovery baru ditemukan orang yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan nasional.
Invention adalah merupakan penemuan sesuatu yang benar-benar baru, artinya merupakan hasil karya manusia. Sedangkan discovery adalah penemuan sesuatu atau benda yang sebenarnya telah ada sebelumnya. Dengan demikian, inovasi dapat diartikan usaha menemukan benda yang baru dengan jalan melakukan kegiatan atau usaha invention dan discovery. Berdasarkan definisi ICT 1994, ada 5 bidang garapan teknologi pembelajaran, yaitu desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian. Kawasan penilaian ialah proses penentuan memadai tidaknya pembelajaran dan belajar. Kawasan penilaian teknologi pendidikan mencakup beberapa hal, yakni analisis masalah, pengukuran acuan patokan, penilaian formatif, dan penilaian sumatif. Salah satu inovasi dalam kawasan penilaian yang akan ditawarkan adalah Imanif, pada yang bisa dimulai sejak jenjang SMP. Pada anak-anak usia SMP sudah mampu memberikan penilaian secara objektif sesuai dengan pembelajaran yang sudah berlangsung. Imanif ini adalah sebuah sistem yang bisa digunakan oleh siswa untuk menilai bagaimana kinerja guru pada saat pembelajaran berlangsung. Untuk mengaksesnya, siswa bisa diberi pada awal pembelajaran dan akhir pembelajaran pada tiap semester. Untuk setiap butir pertanyaan disesuaikan dengan kemampuan kognitif siswa SMP. Imanif juga bisa menjadi bahan pertimbangan pihak sekolah untuk memperbaiki mutu pendidikan pada sekolah tersebut. Berikut merupakan pertanyaan refleksi dari kelompok kami terkait materi yang telah dipaparkan. Sebutkan dan jelaskan secara singkat hal atau pokok bahasan yang termasuk dalam kawasan penilaian. Sekian dari kelompok 7 mengenai inovasi pendidikan dalam konteks kawasan penilaian. Apabila terdapat banyak kurangnya, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.